Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bidang seni budaya DPW PKS Sumatera Selatan mengadakan podcast budaya, ngaji budaya. Luar biasa, ini podcast ngaji budaya ini acara yang luar biasa ya. Sehingga kita mendoakan semoga seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan seni budaya ini lancar jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli, Ketua Bidang Seni Budaya DPW PKS Sumatera Selatan. Nah, kali ini kita akan melaksanakan podcast perdana kita ya, podcast ngaji budaya. Podcast ini bertujuan sebagai sarana dari bidang seni dan budaya PKS Sumatera Selatan dalam mengajak para seniman, para budayawan untuk selalu tetap eksis di masa pandemi saat ini, untuk selalu menyuarakan nilai-nilai kesenian dan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan ini. Tentunya kami dari bidang seni budaya ingin berkontribusi di Sumatera Selatan ini supaya seni budaya yang ada di Sumatera Selatan ini bisa naik dan bahkan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi tentunya para kader PKS Sumatera Selatan maupun para simpatisan dan masyarakat tentunya, supaya mengetahui apa yang PKS kerjakan melalui bidang seni budaya ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah nanti podcast ini akan terus berlanjut ya, berepisode ya, dan menjadi trigger buat PKS kedepannya di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa ngaji budaya DPW PKS Sumatera Selatan? Berjumpa kembali bareng Indriskan, dan seperti biasa kami menghadirkan perbincangan santai namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan pada saat episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bang Mustafa Kamal. Beliau adalah anggota DPR RI, komisi berapa Bang ini Bang? Komisi 10. Komisi 10 yang membidangi? Alhamdulillah ada kebudayaannya. Ada kebudayaan. Karena terkait dengan Kementerian Pendidikan. Iya. Kebudayaan, riset dan teknologi, lalu kemudian pemuda olahraga. Wah, banyak jadi ya. Bahkan juga pariwisata, ekonomi kreatif, perpustakaan nasional. Jadi banyak mitranya. Kali keberapa nih Bang? Alhamdulillah ini amanah ya yang tidak mudah. Iya. Sudah kita bisa jalani bersama Partai Keadilan Sejahtera, kader, simpatisan, masyarakat luas. Ya, dukungannya sudah keempat kali ini. Empat periode ya. Berarti pacak lah sikit-sikit bahasa Palembang ya. Nah, berbicara tentang mental ini juga sahabat pemirsa podcast ngaji budaya PKS Sumsel, sedikit bertolak ke belakang ya, sekitar 20-30 tahun lalu ya Ustaz ya. Berbicara mental, ada seorang anak muda yang mentalnya juga masih sangat kuat. Itu kami masih ingat ketika masih ada musim-musim awal-awal KPU Ustaz ya. Kita ini katanya dilarang panggil Ustaz nih, Bang aja, Bang Mustafa Kamal. Bang Kamal ini salah satu yang dulu sempat heboh. Mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung di podcast ngaji budaya ini mungkin bingung, siapa nih Bang Mustafa Kamal nih, kok tiba-tiba ujuk-ujuk sudah jadi anggota DPR RI fraksi PKS udah 4 periode ya. Kok bisa beliau ini, apa sih kelebihannya ini? Yang kami informasikan, beliau ini juga salah satu dulu yang Mr. Clear juga ya, kalau boleh berbicara sedikit saja ketika KPU ada sedikit, kita flashback lah gitu. Ya, dulu saya pernah menjadi anggota KPU tahun 99. Jadi
awal reformasi. Iya. Dan bisa dikatakan setup sistem demokrasi kita pada waktu Iya. itu sampai ke tingkat teknis itu adanya di KPU. Ya. Ya, karena sebelumnya kan nggak ada pemilu di Indonesia. Ya. Ya, adanya pemilu-pemiluan kan. Iya. Jadi Ya. karena semua udah diatur, Iya. ya, hasilnya juga udah ada. Ya tinggal lembaga untuk mengumumkan saja kan. Di era Orde Baru relatif KPU itu menjadi birokrasi simbolik aja. untuk legitimasi kekuasaan yang ada. Semuanya sudah diatur. Kalau kita belajar sejarah, KPU itu justru bekerja pada saat zamannya Bang Mustafa Kamal baru Pernah ya. bekerja dengan bagus. Iya. Itu di awal Indonesia menyelenggarakan pemilu tahun 55. Iya. KPU pada waktu itu ya sama dengan KPU tahun 99. Murni ya. Mereka memang penyelenggara yang independen, Iya. ya, lalu menguji coba model yang paling tepat untuk Iya. sistem pemilu di Indonesia. Tahun Tahun 99 karena nggak ada pengalaman sebelumnya selain tahun 55, Iya. kita belajar cepat. Iya. Sehingga kalau rapat itu seharian sampai larut malam terus, hampir selalu begitu berhari-hari karena kita menguji cobakan satu sistem politik yang paling demokratis buat Indonesia pada saat itu. Nah, dan waktu itu memang anggota KPU perwakilan dari pemerintah ada 5 orang, lalu dari partai politik masing-masing 1. Nah, waktu itu Partai Keadilan Sejahtera namanya masih Partai Keadilan. PK ya. Ya, dan saya diutus oleh partai sebagai wakil Partai Keadilan di KPU. Nah, ya biasalah ada ada sisa-sisa ya kebiasaan budaya politik dan birokrasi yang lama. Dari zaman Orde Baru yang masih terbawa kan. Macam-macam orang dari yang sangat sepuh sama yang sangat muda. Saya umur dulu masih mungkin 29 tahun begitu ya. Dan ada yang lebih pantas saya panggil kakek pada waktu itu, ya, menjadi anggota KPU. Dan kita dialogis ya. Dan ya akhirnya ya saya bersikap saja waktu itu. Saya sumbangkan semua pemikiran yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tapi kalau sudah dibawa-bawa ke wilayah yang gray area, saya tegas. Ya sehingga kemudian ya akhirnya memang ada yang terkena masalah hukum. Ya saya ikut menjadi katakanlah yang ikut serta ya untuk melakukan pembenahan di dalam sana. Ya bahwa kemudian masyarakat menilai itu sebagai satu bentuk perjuangan, ya saya tentu berterima kasih ya kan. Kalau itu memang diapresiasi. Betul. Ya buat saya yang terpenting jangan sampai KPU yang kemudian menjadi lembaga demokrasi yang awal di tahun 99 di era reformasi itu mengalami keterpurukan. Ya sayangnya ternyata setelah itu pada periode berikutnya, setelah undang-undang menolak partai politik untuk masuk, lalu orang-orang yang independen disuruh masuk, termasuk dari kampus-kampus, profesor doktor dari kalangan LSM, malah kemudian lebih parah lagi. Kejadian ya kita tahu lah waktu itu. Nah ini ya, dan sampai hari ini kita prihatin lah ya bahwa bangsa Indonesia masih belum bisa lepas dari masalah penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. Good governance and clean government itu masih perlu waktu ternyata di Indonesia. Jadi memang kalau saya boleh mengatakan di Indonesia ini masih terjadi hal yang lapar positif lah, dalam artian hal-hal positif itu masih sebuah kelaparan lah di Indonesia ini. Yang menariknya, sayangnya hal-hal yang positif ini justru ibarat gini Ustaz, Bang Kamal ya, ketika kita di lampu merah nih, tapi berhubung yang lain sudah sepi, yang belum waktunya hijau, yang lain sudah pada menerobos, semuanya itu misalnya ada ratusan melanggar dan kita sendiri stay di sini bertahan dengan rule, malah
kita yang diklasonin. menjadi jadi kesalahan seperti itu, malah dikatain, "Weh, sok suci lo." Dan mungkin ketika ada aparat, "Pak, Bapak kenapa nggak ikut yang lain?" "Lah, Pak, saya kan bertahan di dulu." Pernah nggak ngerasa seperti itu, Bang? Sampai-sampai kan seharusnya hal yang seperti yang Bang Kamal lakukan. Saya masih ingat dulu beritanya, satu-satunya anggota KPU yang pusing mau ngembalikin mobil ya, kalau nggak salah ya, mobil dinas. Ya, salah satu fasilitas yang diberikan negara pada waktu itu pusing ya? mobil dinas. Gimana ceritanya Ya, kok bisa tapi pusing? Birokrasi kita masih terkejut. Iya. Waktu saya mau mengembalikan karena sudah selesai Iya. sebagai anggota KPU, Iya. saya waktu itu sudah ikut menjadi peserta di Lemhanas Iya. selama 9 bulan. Dan saya kembalikan kendaraan saya karena memang kendaraan operasional ya yang diberikan kepada saya karena saya sudah tidak di KPU lagi. Iya. Tapi pihak birokrasi memang belum biasa. Jadi berkas pengembalian aja tidak ada. Iya, Gitu. iya. Jadi bayangkan selama ini Iya. kemana kendaraan-kendaraan dinas itu kan? Karena mereka tidak biasa menerima pengembalian barang. Ya saya tungguin dan alhamdulillah dibantu oleh anggota KPU berikutnya itu adalah Mas Imam Prasojo ya. Jadi beliau Saya baca tuh waktu itu. yang mengingatkan saya dan kemudian ya membantu saya. Iya. Dengan adanya beliau, jadi lucu itu sampai ditongkrongin. Iya. Apa namanya, Kesekretariatan Jenderal KPU-nya, ini birokrat kita, dengan ada beliau lalu ada saya kasih kuncinya. Iya. Ya selesai gitu. Meskipun masih bingung juga kepala kantor KPU itu, nanti Bapak pulangnya pakai apa? Ya biasa-biasa saja saya bilang gitu kan. Jadi memang buat birokrasi kita pada waktu itu kan melayani pimpinan, melayani pejabat. Kulturnya seperti itu. Saya tidak terlalu menyalahkan. Ya itulah apa. Tapi sampai hari ini sayangnya saya lihat juga belum terlalu berubah kita itu. Kita masih perlu waktu ya. Saya juga heran juga sebenarnya, dan ternyata dengan adanya disrupsi ya melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang IT, informasi teknologi ya, itu dunia ketatanegaraan, politik, birokrasi juga termasuk yang terkena, ya tidak ampun-ampun. Ya sekarang, ya setidak-tidaknya misalnya transparansi itu mau tidak mau terjadi karena penggunaan platform digital. Itu yang mengakselerasi kita seperti itu. Tapi kalau menunggu kesadaran manusianya, memang agak berat. Saya bicara mental lagi ya, mental dan mindset. Tapi kalau ngomongin mental sama mindset, apakah seluruh kader-kadernya dari PKS sendiri sama pikiran seperti itu atau hanya baikis aja gitu? Sebenarnya itu jati diri ya, dan ada dalam anggaran dasar rumah tangga. Jadi saya ini adalah produk dari pengkaderan di Partai Keadilan Sejahtera. Cuma memang tentu saja dalam pelaksanaannya kan ada penyesuaian juga, karena kita tidak boleh kaku ya, sehingga dilihat menjadi kurang lugas ya. Tapi sebenarnya dalam banyak peristiwa PKS selalu terdepan dalam soal itu, bukan hanya di pusat, provinsi, kabupaten, kota juga melakukan hal yang sama sampai hari ini. Tapi bahwa kemudian akibat pergaulan itu ya ini dan juga lingkungan yang tidak steril, ada yang terbawa, terjebak, gitu kan? Itu juga sesuatu yang kita sikapi ya dengan berbagai cara, ya mulai dari bagaimana memperbaiki kaderisasi sampai memperbaiki peraturan kepartaian untuk mengantisipasi itu. Jadi yang terpenting ini kan mungkin ya kita ini bukan yang terbaik, tetapi kita punya komitmen selalu memperbaiki diri. Dan alhamdulillah sih, kalaupun
kita bisa membandingkan ya PKS masih termasuk yang minimalis lah dalam masalah persoalan-persoalan ya, kasus-kasus yang menimpa pejabat negara ya, terkait perbuatan tercela. Ya, perbuatan tercela ini macam-macam kan, mulai dari masalah pribadi sampai komitmen yang rendah terhadap clean dan good governance itu ya, clean government, good governance itu yang memang masih perlu ditingkatkan. Tapi pada umumnya dan apalagi sekarang semakin ditegaskan lagi karena kita sudah pengalaman. Dengan pengalaman itu maka kita tidak mengandalkan lagi pada semata-mata mentalitas orang per orang, tapi sistem. Nah, ini yang kita harapkan kalau dengan sistem ini sudah terbangun, partai yang secara sistem menutup pintu dan menjaga agar perilaku organisasi dan kadernya tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, ini masih terus kita perjuangkan. Paling tidak merasa tidak paling suci, tapi berusaha meminimalisir ya. Kalau memang mustahil kan, kita bukan orang suci kan, dan tidak boleh mengaku suci. Tapi kalau melihat track record dan juga statistik, memang ya masyarakat juga harus fair bahwasanya PKS sendiri adalah yang paling minim ya, paling minim dalam perbuatan-perbuatan cerita melanggar hukum dan lain sebagainya. Masalahnya di Indonesia sendiri kadang-kadang berlaku standar ganda, Bang Kamal. Apalagi kalau kami menilai sebagai media, kayaknya memang PKS ini adalah mungkin nih kurang, bahasa kita nih kurang genit nih, kurang, masih malu-malu kucing, dalam artian ketika berbuat baik masih disimpan-simpan, tapi ketika ada nilai setitik tuh kayaknya heboh banget ya sampai itu. Tapi ketika ada perbuatan-perbuatan baik kok kenapa tidak di blow up? Kenapa seperti itu? Itu yang kadang-kadang disayangkan juga oleh beberapa pihak seperti itu. Ya, memang kita pertama terbiasa dengan kultur untuk berbuat baik itu tangan di atas, yang di bawah tidak tahu, yang tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu ya. Tidak tahu. Gitu kan. Nah itu juga kemudian pada politik terjadi. Belum terbuka sih sebetulnya. Padahal sebetulnya harus dibedakan karena partai ini kan adalah lembaga publik. Betul. Dia harus komitmen terhadap keterbukaan informasi. Seperti itu. Nah, sehingga seharusnya apapun yang terjadi dalam partai, apalagi yang positif, yang negatif aja kita harus mempertanggungjawabkan untuk keterbukaan informasi publik. Kalau yang positif, ya kita harus kemas sebaik mungkin agar masyarakat sampai, informasinya sampai. Dan itu sekarang sudah berjalan, tapi memang ini kita bicara tentang, ya mohon maaf ya, di Indonesia ini kan ya masih terjadi ya monopoli bisa dikatakan begitu ya. Betul. Dalam pemediaan. Dan sayang sekali kan belakangan juga fungsionaris partai atau partai politik tanda kutip itu memiliki media. Nah ini kalau di Ukraina kan sekarang ada undang-undang anti oligarki. Salah satu ya, selain pemodal itu tidak boleh masuk ke politik, ya yang kedua yang terpenting itu adalah pemilik media tidak boleh menjadi politisi. Karena ini nggak jelas kan nanti media. Bahaya. Namanya saja pers. Awal muasalnya dari pressure kan. Kalau media ini kemudian adalah pelaku politiknya, lalu di mana balance of power? Di mana demokrasi kita ini mengalami keseimbangan? Jadi ada corong kepentingan aja jadinya. Akhirnya bukan harusnya menjadi corong kepentingan publik, media pers ini, ya jadi corong politisi. Ya itu kan hal yang sama seperti terjadi di negara-negara komunis atau di Indonesia pada era Orde Baru jadinya. Betul. Padahal era reformasi itu Pak Habibie membuka kan kebebasan pers, dan kalimat beliau ketika mempersilahkan pers untuk berbeda pendapat dengan pemerintah adalah kita negara besar. Kalau kita tidak dikritik pemerintahnya, dia tidak bisa optimal membuat perbaikan-perbaikan. Jadi beliau itu sangat demokratis ya, saya pikir. Itu lompatan pemikiran. Pada saat itu kan. Betul. Dan itu saya kira jasa terbesar beliau dalam iklim demokrasi di Indonesia. Nah herannya
pemimpin-pemimpin politik setelah beliau mungkin belum ada yang punya legacy dalam hal itu. Bahkan yang belakangan ya kita melihat sekarang ya akhirnya pemilik modal dan pemilik media itu ya berbondong-bondong menjadi praktisi politik. Berpikirnya pragmatis untuk kepentingan ya, pribadi dan golongan. Akhirnya rakyat kita, mohon maaf saya harus sampaikan juga, tiba-tiba ada yang hafal lagu partai tertentu gitu kan ya. Bahkan anak-anak SD ya itu kayak lagu wajib nasional gitu. Kan itu sebenarnya monopoli sebetulnya. Nah itu seharusnya diatur ya. Tapi ya terjadilah seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai seni, Bang Kamal sendiri kan memang di Komisi 10 mengurusi seni dan budaya ya. Kalau dikaitkan serius dengan PKS, kan dulu banyak mengatakan PKS ini partai eksklusif loh, yang ini mengharamkan musik, mengharamkan seni, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gimana nih menurut Bang Kamal sendiri? Ada pendapat seperti itu? Benar nggak seperti itu, Bang? Karena masih banyak tuh orang sebetulnya. Iya, masih banyak yang beranggapan seperti itu. Oh, PKS nih orangnya tuh nggak boleh ini loh, nggak boleh ngobrol yang tertentu, nggak boleh dengerin musik, nggak boleh berkesenian seperti itu. Ya itu terlalu jauh karena tidak kenal. Tak kenal maka kata sayang ya. Tak kenal maka kenalanlah semestinya. Seharusnya ya seperti ini, ada pendalaman lah ya. Dan PKS-nya juga memang harus lebih proaktif ya. Yang pertama, kita ini bukan lembaga fatwa. Yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, itu kan MUI. Kita ini kan partai politik. Betul. Partai politik ini memperjuangkan ya kebijakan termasuk di bidang kesenian dan kebudayaan. Yang kondusif ya bagi bangsa negara ini, dan alhamdulillah kita sama-sama sudah membuat undang-undang tentang kebudayaan yang berdasarkan konstitusi tentang undang-undang pemajuan kebudayaan tahun 2017 kemarin. Bukan hanya sekedar ketuk palu PKS, tapi salah satu yang aktif dalam memberikan sumbangsih pemikiran sehingga lahirlah undang-undang pemajuan kebudayaan ini. Termasuk di situ ada berbagai jenis seni ya, mulai dari yang adat istiadat sampai yang modern dengan berbagai jenisnya ya. Jadi kita di situ concernnya pada kebijakan, bukan soal halal haramnya. Itu kan kembali kepada pilihan masing-masing masyarakat sendiri, itu terserah masyarakat. Kita tidak masuk ke wilayah yang lebih merupakan wilayah privat ya, pilihan-pilihan pribadi. Kita menghargai saja, menghargai saja keberagaman pemikiran kesenian yang ada. Dan kadang-kadang kita jadi semakin kaya ya, meskipun awalnya kelihatannya ada perselisihan pendapat. Ya memang biasa ya, di dalam Islam ada pendapat ulama yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang sifatnya khilafiyah saja. Perbedaan pendapat yang dibolehkan. Tapi itu justru memperkaya. Bayangkan ya sekarang betul. yang menggunakan musik berkembang sampai musik digital juga ada. Jadi musik religi tapi mungkin dengan musik disco mirip-mirip jadinya kan, karena bahan baku sintetik alat-alat musik sama kan. Dan itu bisa terjadi. Dan alhamdulillah bagus. Jadi ada nuansa religi masuk dalam seni musik modern kan gitu kan. Tetapi yang katakanlah dia tidak tidak memakai alat musik. Dia berkeyakinan tidak perlu memakai alat musik ya dalam berseni suara gitu. Lahir juga akapela Islam yang bagus-bagus menurut saya. Bagus-bagus, dan ada penggemarnya, ada komunitasnya. Dan saya kira itu sah-sah saja. Sah saja. Dan bahkan belakangan akhirnya karena dialog terus-menerus yang tadinya ini di satu sisi, ini satu sisi, sekarang ada titik temunya. Jadi
yang akapela ini juga mulai memakai musik, yang pakai musik juga mulai bergaya akapela. Bergaya, ya. Nah, itu saya kira jadi menarik. Akulturasi budaya juga ya, Ya. bercampur. Dan juga, seperti itu. saya lebih pada ini ya, kita menghargai proses berkesenian yang berakar pada sejarah Islam di Indonesia ya, dalam yang kemudian sudah jadi budaya hari ini. Ya para wali, ya yang kita kenal Wali Songo, tapi sebetulnya wali ini banyak sekali kan. Iya. Ya mereka menggunakan seni budaya itu sebagai sarana untuk berdakwah. Iya. Dan itu efektif sekali. Dia betul. Sampai karena mereka ulama, mereka punya fatwa kan. Iya. Misalnya wayang. Wayang itu kan bioskopnya hari ini. Iya, betul. Ya, jadi seni pertunjukan yang satu. Pada waktu itu para ulama kita itu memakai bioskop seperti 21 itu. Iya, betul. Dan mereka bikin skenarionya, bikin lakonnya, bikin naskah ceritanya. Iya. Dan juga jadi dalangnya juga. Iya, betul. Dan itu kemudian ya karena waktu itu semua ya namanya budaya pop pada saat itu ya itu. Budaya pop tuh saat itu pada saat dipakai oleh para ulama. Ya cepat orang menyerap nilai-nilai Islam itu kan. Iya. Misalnya lakon-lakon yang pokoknya kalau istilah nggak kekiniannya lah gitu ya. Ya jadi artinya mereka dia lagu-lagu saat itu religi yang sampai sekarang masih bertahan. Iya. Hijau royo-royo irir ya kan. Iya. Itu semua sangat sampai ibu-ibu di dusun-dusun itu menyanyikan lagu-lagu untuk menyimak anaknya dengan lagu-lagu religi itu. Iya. Kalau bahasa Palembang tuh ada istilah ninggong mato sambil nidurin anak. La ilaha illallah gitu. Artinya apa? Seni budaya itu seharusnya menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Berarti dengan kata lain, kalau PKS sendiri ya sebenarnya open minded ya terhadap kesenian ya, biasa. Dari awal juga kalau kenal ya. Iya. Kita, makanya harus kenalan ya. Kalau lebih jauh ke dalam ya. Apalagi sekarang ya. Kita kemarin kan dikritik. Iya. Itu lagu PKS kok sederhana sekali katanya. Sama ada apa itu komposer dirijen ya komposer komposer yang kaliber nasional yang biasa mengelola orkes. Saya tidak sebut namanya. Iya. Dia menilai lagu partai PKS katanya pakai terlalu sederhana, organ tunggal katanya gitu kan. Oh iya. Ya semacam itulah. Tidak kaya lah. Karena akhirnya saya ambil positifnya kan. Iya. Dan saya menjadi sekjen ya kemudian kita bersama pimpinan partai yang lain ini mengundang, dibuatlah versi orkestranya para apa namanya seniman orkestra setingkat dunia ya. Dan kita sekarang berkolaborasi. Sekarang kita punya lagu baru PKS dengan iringan orkestra. Konsep orkestra sudah ada sekarang. Ya, sudah ditetapkan. Di Kumham juga sudah terdaftar dengan lagu yang baru ini. Iya. Pastinya lebih diharapkan juga lebih menarik tidak hanya kalangan tertentu tapi semua kalangan ya. Dan sebelum itu sebetulnya kita sudah mengundang orkestra dalam banyak partai banyak kegiatan partai. Dan itu juga mungkin gelar bisa wayang. Seni musik yang lain biasa saja. Itu juga bisa mengejawantahkan bahwasanya PKS ini tidak lagi berupa partai eksklusif, tapi juga terbuka untuk semua kalangan seperti itu. Dengan itu tadi meluncurkan musik-musiknya tadi di recycle, tapi menggunakan orkestra. Terus juga yang terbaru kemarin, Bang Kamal juga beserta teman-teman, saya juga tertarik nih sebagai kaum milenial ngelihat logo-logo baru yang bersamaan. Penyegaran juga itu kalau menurut itu bersamaan kita melakukan satu sentuhan yang lebih berseni berkebudayaan. Kalau anak sekarang lebih profesional lah ya. Kalau anak sekarang bilang tuh gaspol aja, Bang. Jangan kasih kendor lah. Ini mumpung era keterbukaan dan juga kepala orang sudah kadang senang sama PKS sendiri, udah dibuat seger, dibuat semuanya bisa menikmati, tidak hanya dimiliki oleh kalangan tertentu seperti itu rasanya.
Ya kalau dulu itu kan kita membuat lambang, lagu dan sebagainya sistem kebut semalam. Untuk bisa di era reformasi yang yang penting bisa terdaftar dinamis, dulu ya. Yang penting bisa terdaftar dan ada. Ada. Yang penting Tapi ada dulu. bagus juga sebetulnya. Bagus pada saat eranya. itu, era itu ya. Nah, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, banyak masukan, kita terbuka karena yang namanya simbol partai, lagu partai itu kan bisa berkembang. Itu kan bukan sesuatu yang baku dan kemudian nggak bisa dirubah. Biasa-biasa saja. Kalau saya menilai Bang Kamal ya, berarti orang tuh sebenarnya banyak yang belum kenal dan belum tahu aja. Ketika orang sudah kenal dan tahu tuh, wah ternyata seru nih PKS, nggak kayak dulu. Mohon maaf nih, bukannya dulu nggak bagus, tapi di era itu memang kebutuhannya seperti itu. Kalau sekarang nih ngikutin lah gitu. Maka dari kayaknya yang obrolan-obrolan mengaji budaya ini kayaknya nggak hanya, harusnya sih kalau menurut saya tidak hanya cukup di Bang Kamal aja, tapi bakal diterusin ya Bang ya. Bagusnya diterusin aja Bang. Ini karena podcast apalagi sekarang memang era-era podcast ya. Apa-apa podcast sama podcast kayaknya kita juga harus sambil bagian karena ini hal yang positif, konten positif. Ya ini termasuk yang saya katakan bisa menembus ya. Bisa mendekonstruksi, bisa merubah betul gitu. Monopoli yang terjadi atau apa ya yang lebih menyeramkan dari itulah bahkan ya kan oligarki sebagainya. Ini kan ya, ternyata dengan platform digital ini sekarang semua orang bisa menyampaikan pendapat. Gitu. Terjadi demokratisasi juga yang bahkan mungkin sangat bebas gitu ya, tanpa batas. Sekali lagi ucap Bang Mustafa Kamal, terima kasih nih sudah hadir di podcast Ngaji Budaya bareng DPW PKS Sumatera Selatan. Mudah-mudahan walaupun obrolan kita ini singkat, tapi banyak mengandung nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan kami berharap konten seperti ini bisa berlanjut sampai ke episode ratusan bahkan ribuan untuk menghiasi hasanah konten kreatif di Indonesia tentunya. Demikian sahabat pemirsa podcast kita, mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan tadi dapat bernilai ibadah buat kita semua. Amin. Saya Andi Ruskan pamit dan juga Bang Mustafa Kamal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.